Disitulah tokoh-tokoh pejuang Islam di penjaranya. Siapa yang melawan dia penjara. Disediakan anjing herder yang lapar di situ. Lalu ulama-ulama itu dicambuk, berdarah-darah, darah bau amis. Anjing herder lapar mencium bau darah. Datang anjing herder itu menjilat darah ulama sampai bersih sebersih-bersihnya. Dan penjaga itu menengok dengan matanya. Saya dulu pemabuk, pezina, benci dengan ulama. Saya tak percaya Tuhan. Mata saya melihat anjing yang lapar itu menjilat luka ulama itu dan bersimpuh di hadapan ulama. Itulah yang membuat saya tobat. Anjing pun masih bisa membedakan mana ulama, mana perampok, mana penjahat. Tapi hari ini ada manusia tak bisa membedakan mana ulama, mana perampok. Tak tahu dia mana yang mesti ditangkap, mana yang mesti dilepaskan. Pada kualat lu. Lu Habib lu lawan, ulama lu lawan, mau pada jadi apa lu? Gadil banget tuh dibilangin lu. Sabarnya. Jangan begitu sama Habib ulama mah. Sabar. Gua bukan nuhanin Habib ulama bukan. Gua hargain Habib ulama. Mau jadi apa lu? Kalau nggak ada ulama sama Habib, dunia hancur, dunia. Hancur dunia kalau nggak ada Habib sama ulama. Mau apa emang? Lu musuhin Habib sama ulama. Nggak punya otak lu. Nggak punya otak lu, manusia bejat lu. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin seiman dan sekeyakinan yang berbahagia. Pada suatu hari seketika sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah pernah memberikan peringatan. Beliau bersabda, "Yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha." Pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu wahai umat Islam, di mana orang-orang lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan. Akan datang suatu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa, yang barat mau menerkam, yang timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara pun akan menjelajah. Kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan. Sebagian sahabat merasa heran dan terkejut, lalu mereka bertanya, "Amin qillati nahnu yauma izin ya Rasulullah?" Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul? Kami sampai dikepung sedemikian rupa? Beliau menjawab, "Bal antum yauma izin katsir." Sama sekali tidak. Kamu tidak sedikit pada saat itu. Bahkan jumlahmu sangat banyak. Kamu adalah mayoritas. Walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sail. Tetapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di lautan. Banyak tetapi centang perenang. Banyak tetapi tidak punya daya dan kekuatan. Banyak tapi dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kondisimu pada saat itu kuantitas yang tanpa kualitas, sehingga orang lain enak saja mengepung kamu. Akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan dari agama. Dari segi maksiat dan munkarat seluruhnya mengepung sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam kita ini. Dan celakanya, sambung beliau, "Wal yanzi'anna fi qulubi aduwikumul mahabata minkum." Akan dicabut kehebatanmu di mata musuh-musuhmu. Sehingga pada saat seperti itu, orang lain memandangmu umat Islam enteng saja, remeh saja, tidak ada apa-apanya. Sudahlah, pokoknya umat Islam sikat saja. Umat Islam enteng, umat Islam kecil, umat Islam tidak ada apa-apanya. Alangkah ironinya, alangkah menyedihkannya, memilukan dan sekaligus memalukan.
umat yang mayoritas ini dipermainkan oleh yang minoritas. Umat yang jumlahnya terbesar, terbanyak, bahkan konon menurut catatan sampai 90%, tapi dipermainkan oleh mereka kelompok-kelompok kecil ini. Waliyakzifanna fi qulubikumul wahn. Pada saat itu di hatimu dicampakkanlah penyakit wahan. Sahabat kemudian bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apakah penyakit wahan itu ya Rasul? Beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu tidak lain hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati. Materialistis dan takut resiko. Dua penyakit inilah yang menyebabkan walaupun umat ini mayoritas, tapi dipermainkan oleh yang minoritas. Walaupun dia golongan terbesar, tapi nasibnya seperti makanan di atas meja makan. Dari segala macam penjuru mau menghantam dia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini merupakan analisa sosial bahwa pada suatu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru. Akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya, sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini satu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sekarang kita melihat, adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insya Allah tidak akan mengalami perang Badar sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan. Yang kalau kita kalah sekarang, kita memang masih beragama. Tetapi anak kita, cucu kita, generasi yang akan hidup 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Islam, saudara-saudaraku, tidak mungkin hilang dari dunia. Tetapi tidak mustahil Islam gulung tikar dari desa kita. Tidak mustahil Islam gulung tikar dari kampung dan kota kita, jikalau kita tidak menjaganya, jikalau kita